Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan makalah tentang jenis-jenis strategi. Nama kelompok: 1. Khofifah Agustin, 2. Dwi Rindani, 3. Farosa Ramadhani. Yang pertama, karakteristik dan manfaat memiliki tujuan yang jelas. Yang kedua, jenis strategi. Yang ketiga, strategi integrasi. Yang keempat, 5 strategi generik Michael Porter. Yang kelima, sarana untuk mencapai strategi. Yang keenam, taktik untuk memfasilitasi strategi. Yang ketujuh, manajemen strategis di nirlaba, pemerintahan, dan perusahaan kecil. Pengertian strategi. Manajemen strategi adalah rencana tindakan dengan tujuan jangka panjang. Karakteristik dan manfaat memiliki tujuan yang jelas. Tujuan harus kuantitatif, terukur, realistis, dan dipahami. Menantang, hierarkis, dapat diperoleh, dan kongruen di antara unit organisasi. Jadi, karakteristik itu harus jelas. Lalu, karakteristik tujuan yang diinginkan ada 8. Yang pertama, kuantitatif. Yang kedua, dapat diukur. Yang ketiga, realistik. Yang keempat, dapat dipahami. Yang kelima, menentang. Yang keenam, hierarkis. Yang ketujuh, dapat diperoleh. Dan yang terakhir, selaras antara semua departemen. Yang selanjutnya, manfaat memiliki tujuan yang jelas. Yang pertama, memberikan arah dengan mengungkapkan harapan. Di sini adalah kami memberikan arah agar harapan-harapan itu terlaksana dan memiliki tujuan yang jelas. Yang kedua, memungkinkan sinergi. Sinergi adalah sesuai dengan tujuan. Yang ketiga, membantu dalam evaluasi dengan menyajikan standar. Yang keempat, menetapkan prioritas. Prioritas di sini adalah menentukan pilihan yang jelas. Yang kelima, mengurangi ketidakpastian karena tujuan-tujuan di atas sudah jelas. Yang keenam, meminimalkan konflik. Yang ketujuh, menstimulasi usaha. Yang kedelapan, membantu dalam alokasi sumber daya. Yang kesembilan, membantu dalam mendesain pekerjaan, memberikan dasar untuk pembuatan keputusan konsisten. Tujuan keuangan versus strategis. Yang pertama, tujuan keuangan. Tujuan keuangan itu pertumbuhan pendapatan dividen yang lebih tinggi, margin keuntungan yang lebih besar, pengembalian investasi yang lebih besar, laba per saham yang lebih tinggi, kenaikan harga saham, dan yang terakhir, peningkatan arus kas. Lalu yang kedua ada tujuan strategis. Tujuan strategis sendiri seperti pangsa pasar yang lebih besar, pengiriman tepat waktu yang lebih cepat, waktu desain ke pasar yang lebih pendek, biaya yang lebih rendah, kualitas produk yang lebih tinggi, cakupan geografis yang lebih luas, mencapai kepemimpinan teknologi, secara konsisten membawa produk baru atau yang lebih baik ke pasar di depan para pesaing. Meskipun tujuan keuangan sangat penting dalam perusahaan, seringkali ada trade-off antara tujuan keuangan dan strategi, sehingga keputusan penting dibuat. Misalnya, perusahaan dapat melakukan hal-hal tertentu untuk memaksimalkan tujuan keuangan jangka pendek yang akan merugikan tujuan strategi jangka panjang untuk meningkatkan posisi keuangan dalam jangka pendek melalui yang lebih tinggi. Strategi dibagi menjadi dua, yaitu tingkat strategi perusahaan besar yang terdiri dari perusahaan tingkat, yaitu kepala pejabat eksekutif, tingkat divisi, yaitu presiden atau eksekutif wakil presiden, tingkat fungsional, yaitu R&D, manufaktur, sistem informasi, dan manajer sumber daya manusia, keuangan, dan pemasaran. Tingkat operasional, yaitu manajer pabrik, manajer penjualan, manajer produksi, dan departemen. Lalu, tingkat strategi pada perusahaan kecil, yaitu perusahaan tingkat adalah pemilik atau presiden. Lalu ada tingkat fungsional, yaitu keuangan, pemasaran, R&D, manufaktur, sistem informasi, manajer sumber daya manusia, dan yang terakhir tingkat operasional, yaitu manajer pabrik, manajer penjualan, manajer produksi, dan departemen. Selanjutnya yaitu jenis-jenis strategi. Yang pertama yaitu strategi integrasi. Yang kedua yaitu strategi intensif.
Yang ketiga yaitu strategi diversifikasi, dan yang terakhir yaitu strategi defensif atau strategi bertahan. Strategi integrasi. Strategi ini digunakan agar perusahaan melakukan pengawasan yang lebih atau mengontrol perusahaan yang lebih terhadap distributor, pemasok, atau para pesaing, baik melalui merger, akuisisi, atau membuat perusahaan sendiri. Strategi integrasi dibagi menjadi dua, yaitu strategi vertikal dan strategi horizontal. Yang pertama yaitu strategi vertikal juga dibagi menjadi dua, yaitu integrasi ke depan dan integrasi ke belakang. Integrasi ke depan yaitu memperoleh kepemilikan atau meningkatkan kendali atas distributor atau pengecer. Contohnya yaitu perusahaan PT Kimia Farma yang memiliki jaringan apotek sendiri, yaitu Kimia Farma, Apotek Kimia Farma. Lalu yang kedua yaitu integrasi mundur. Integrasi mundur adalah mencari kepemilikan atau meningkatkan kendali atas pemasok perusahaan. Contohnya yaitu perusahaan Starbucks yang membeli perkebunan kopi yang digunakan untuk pengembangan atas perusahaannya sebagai pemasok dalam perusahaannya. Lalu yang ketiga yaitu integrasi horizontal, yaitu mencari kepemilikan atau meningkatkan kendali atas pesaing. Contohnya yaitu seperti PT Indofood Sukses Makmur atau dikenal sebagai Indomie yang telah membeli merek Supermie. Dan juga lagi contohnya yaitu Facebook yang telah membeli Instagram. Lalu yang kedua yaitu strategi intensif. Strategi intensif yaitu upaya intensif yang digunakan untuk meningkatkan posisi kompetitif perusahaan dengan produk yang sudah ada. Strategi intensif dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama penetrasi pasar, yang kedua pengembangan pasar, dan yang ketiga pengembangan produk. Strategi penetrasi pasar yaitu meningkatkan pangsa pasar untuk produk atau layanan yang ada di pasar saat ini dengan menggunakan upaya pemasaran yang lebih besar. Hal ini dapat dilakukan dengan membuat iklan, lalu penawaran item promosi, atau peningkatan upaya publisitas. Misalnya yaitu pada PT Coca-Cola yang membuat iklan yang sangat menarik sehingga pembeli atau pelanggan itu tertarik dengan produk Coca-Cola. Yang kedua yaitu pengembangan pasar. Pengembangan pasar melibatkan pengenalan produk atau layanan saat ini ke wilayah geografis baru. Contohnya saat ini yaitu Netflix yang meluncurkan layanannya ke Prancis, Jerman, Belgia, dan Swiss, serta Eropa Timur maupun Selatan, yang berharap suatu saat dapat menjadi penyedia layanan global pada tahun 2018. Lalu yang ketiga yaitu pengembangan produk. Pengembangan produk adalah strategi yang mencari peningkatan penjualan dengan memperbaiki dan memodifikasi produk atau layanan yang ada. Jadi pengembangan produk di sini itu memperbaiki atau memodifikasi produk-produk yang sudah ada menjadi yang lebih baik dengan inovasi-inovasi baru yang diharapkan akan menarik konsumen dan sehingga membuat peningkatan pada penjualan. Selanjutnya yaitu strategi diversifikasi. Strategi diversifikasi yaitu menambah produk baru atau menambah pasar baru. Strategi diversifikasi terkait yaitu menambah produk yang masih berhubungan dengan produk sebelumnya. Contohnya yaitu Facebook yang telah membeli WhatsApp. Telah kita ketahui yaitu Facebook dan WhatsApp sama-sama perusahaan di bidang komunikasi informasi. Lalu yang kedua yaitu strategi diversifikasi tidak terkait.
Strategi diversifikasi tidak terkait yaitu menambah pasar baru yang sebelumnya tidak ada keterkaitannya dengan produk sebelumnya. Contohnya yaitu coklat M&M yang baru-baru ini telah memproduksi makanan untuk hewan. Strategi bertahan. Strategi bertahan dibagi menjadi 3, yaitu penghematan, divestasi, dan likuidasi. Yang pertama, penghematan terjadi ketika sebuah organisasi berkumpul kembali melalui pengurangan biaya dan aset untuk membalikkan penjualan dan laba yang menurun, atau disebut strategi turnaround atau reorganisasional. Penghematan dapat melibatkan penjualan tanah dan bangunan untuk mendapatkan uang tunai yang dibutuhkan, memangkas lini produk, menutup bisnis marginal, menutup pabrik usang, mengoptimalisasi proses, mengurangi jumlah karyawan, dan melembagakan sistem pengendalian biaya. Terdapat 5 pedoman kapan penghematan mungkin menjadi strategi yang sangat efektif untuk dikejar. Yang pertama, sebuah organisasi memiliki kompetensi yang jelas berbeda, tetapi gagal secara konsisten untuk memenuhi kompetensinya, tujuan, dan sasaran dari waktu ke waktu. Yang kedua, organisasi adalah salah satu pesaing yang lebih lemah dalam industri tertentu. Yang ketiga, sebuah organisasi diganggu oleh inefisiensi, profitabilitas rendah, moral karyawan yang buruk, dan tekanan dari pemegang saham untuk meningkatkan kinerja. Yang keempat, organisasi telah gagal memanfaatkan peluang eksternal, meminimalkan ancaman eksternal, memanfaatkan kekuatan internal, dan mengatasi kelemahan internal dari waktu ke waktu, yaitu ketika manajer strategis organisasi telah gagal. Yang kelima, sebuah organisasi telah tumbuh begitu besar dengan begitu cepat sehingga diperlukan reorganisasi internal yang besar. Yang selanjutnya yaitu divestasi. Divestasi yaitu menjual divisi atau bagian dari organisasi. Ini sering digunakan untuk meningkatkan modal untuk akuisisi atau investasi strategis lebih lanjut. Divestasi dapat menjadi bagian dari strategi penghematan keseluruhan untuk menyingkirkan organisasi dari bisnis yang tidak menguntungkan, yang membutuhkan terlalu banyak modal atau yang tidak cocok dengan aktivitas perusahaan lain. Terdapat beberapa pedoman kapan divestasi dapat menjadi strategi yang sangat efektif untuk dikejar. Yang pertama, sebuah organisasi telah mengejar strategi penghematan dan gagal mencapai yang dibutuhkan perbaikan. Yang kedua, untuk menjadi kompetitif, sebuah divisi membutuhkan lebih banyak sumber daya daripada yang dapat disediakan oleh perusahaan. Yang ketiga, sebuah divisi bertanggung jawab atas kinerja organisasi yang buruk secara keseluruhan. Keempat, sebuah divisi adalah ketidakcocokan dengan seluruh organisasi. Ini dapat dihasilkan dari perbedaan yang radikal, pasar, pelanggan, manajer, karyawan, nilai, atau kebutuhan. Yang kelima, uang tunai dalam jumlah besar dibutuhkan dengan cepat dan tidak dapat diperoleh secara wajar dari pihak lain. Yang keenam, tindakan antitrust pemerintah mengancam organisasi. Selanjutnya yaitu likuidasi. Likuidasi adalah menjual semua aset perusahaan sebagian atau nilai berwujudnya. Likuidasi adalah pengakuan kekalahan dan akibatnya bisa menjadi strategi yang sulit secara emosional. Terdapat 3 pedoman yang menunjukkan kapan likuidasi dapat menjadi strategi yang sangat efektif. Yang pertama, sebuah organisasi telah menjalankan strategi penghematan dan strategi divestasi dan keduanya tidak berhasil. Yang kedua, satu-satunya alternatif organisasi adalah kebangkrutan. Likuidasi merupakan cara yang teratur dan terencana untuk memperoleh jumlah uang tunai sebesar mungkin untuk aset organisasi. Sebuah perusahaan dapat secara hukum menyatakan kebangkrutan terlebih dahulu dan kemudian melikuidasi berbagai divisi untuk meningkatkan modal yang dibutuhkan. Yang ketiga, para pemegang saham perusahaan dapat meminimalkan kerugian mereka dengan menjual aset organisasi. Selanjutnya yaitu 5 strategi generik Michael Porter.
Siapa sih Michael Porter itu? Michael Porter adalah profesor dari Amerika. Dalam bukunya David, Michael Porter menjelaskan strategi memungkinkan organisasi untuk mendapatkan keunggulan kompetitif dari terdapat 3 basis. Yang pertama, kepemimpinan biaya, yang kedua diferensiasi, dan yang ketiga adalah fokus. Di dalam masing-masing basis terdapat tipe-tipe. Yang pertama yaitu kepemimpinan biaya, menekankan pada produksi produk standar dengan biaya per unit yang rendah untuk konsumen yang sensitif terhadap harga. Kepemimpinan biaya memiliki 2 tipe, yaitu yang tipe pertama adalah strategi berbiaya rendah yang menawarkan produk atau layanan kepada berbagai pelanggan dengan harga terendah yang tersedia di pasar. Tipe kedua adalah strategi nilai terbaik yang menawarkan produk atau layanan kepada berbagai pelanggan dengan nilai harga terbaik yang tersedia di pasar. Yang kedua yaitu diferensiasi, strategi yang ditujukan untuk menghasilkan produk dan layanan yang dianggap unik untuk industri dan diarahkan pada konsumen yang relatif tidak peka terhadap harga. Yang ketiga adalah strategi fokus. Fokus berarti menghasilkan produk atau jasa yang memenuhi kebutuhan kelompok kecil konsumennya. Dalam strategi fokus terdapat 2 tipe, yaitu yang tipe pertama, strategi fokus biaya rendah yang menawarkan produk atau layanan kepada sejumlah kecil pelanggan dengan harga terendah yang tersedia di pasar, dan yang tipe terakhir yaitu strategi fokus nilai terbaik yang menawarkan produk atau layanan kepada sejumlah kecil pelanggan dengan nilai harga terbaik yang tersedia di pasar. 5 strategi generik Michael Porter. Strategi umum, kepemimpinan biaya, upaya untuk menjadikan produsen berbiaya rendah dalam suatu industri dapat menjadi sangat efektif ketika pasar terdiri dari banyak pembeli yang peka terhadap harga. Ketika hanya ada sedikit cara untuk mencapai diferensiasi produk, ketika pembeli tidak terlalu mempedulikan perbedaan dari merek ke merek, atau ketika ada banyak pembeli dengan daya tawar yang signifikan. Ide dasarnya adalah untuk menurunkan harga pesaing dan dengan demikian memperoleh pangsa pasar penjualan. Sepenuhnya mendorong beberapa pesaing keluar dari pasar. Perusahaan yang menggunakan strategi kepemimpinan biaya berbiaya rendah tipe 1 atau bernilai terbaik tipe 2 harus mencapai keunggulan kompetitif mereka dengan cara yang sulit ditiru atau ditandingi oleh pesaing. Kesimpulan dari strategi umum dari 5 strategi generik Michael Porter adalah bahwa kepemimpinan biaya dianjurkan kepada perusahaan yang besar, dan strategi diferensiasi bisa dilakukan oleh perusahaan besar maupun kecil, dan strategi fokus hanya bisa dilakukan oleh perusahaan kecil. Selanjutnya adalah sarana untuk mencapai strategi. Yang terdapat 4 sarana untuk mencapai strategi. Yang pertama, kerjasama antar pesaing. Strategi yang menekankan kerjasama di antara pesaing lebih banyak digunakan. Agar kolaborasi antar pesaing berhasil, kedua perusahaan harus menyumbangkan sesuatu yang khas seperti teknologi, distribusi, riset dasar, atau kapasitas produksi. Yang kedua, usaha patungan dan kemitraan. Usaha patungan adalah strategi populer yang terjadi ketika 2 atau lebih perusahaan membentuk kemitraan atau konsorsium sementara untuk tujuan memanfaatkan beberapa peluang. Terdapat 4 pedoman kapan usaha patungan dapat menjadi sarana yang efektif untuk mengejar strategi. Yang pertama, organisasi milik swasta membentuk usaha patungan dengan organisasi milik publik. Yang kedua, organisasi dalam negeri membantu usaha patungan dengan perusahaan asing. Yang ketiga, kompetensi yang berbeda dari 2 atau lebih perusahaan saling melengkapi dengan sangat baik. Yang keempat, beberapa proyek berpotensi menguntungkan tetapi membutuhkan sumber daya dan risiko yang luar biasa. Dan yang kelima adalah 2 atau lebih perusahaan kecil mengalami kesulitan bersaing dengan perusahaan besar. Dan yang keenam, ada kebutuhan untuk segera memperkenalkan teknologi baru. Yang ketiga adalah merger dan akuisisi. Merger terjadi ketika 2 organisasi dengan ukuran yang hampir sama bersatu untuk membentuk satu perusahaan. Nah, terdapat 9 alasan mengapa banyak merger dan akuisisi yang gagal. Yang pertama, kesulitan integrasi. Kedua, evaluasi target yang tidak memadai. Yang ketiga, hutang besar atau luar biasa. Yang keempat, ketidakmampuan untuk mencapai strategi. Yang kelima, terlalu banyak diversifikasi. Yang keenam,
Manajer terlalu fokus pada akuisisi. Yang ketujuh, akuisisi yang terlalu besar. Kedelapan, sulit untuk mengintegrasikan budaya organisasi yang berbeda. Dan yang kesembilan adalah berkurangnya semangat kerja karyawan karena PHK dan relokasi. Sarana selanjutnya yaitu akuisisi ekuitas swasta, yaitu perusahaan ekuitas swasta atau PE mengakuisi dan mengambil alih berbagai perusahaan hampir setiap hari di dunia bisnis. Taktik untuk memfasilitasi strategi. Terdapat dua taktik, yaitu yang pertama keuntungan penggerak pertama dan yang kedua outsourcing dan resourcing. Keuntungan penggerak pertama yaitu keuntungan yang dapat dicapai perusahaan dengan memasuki pasar baru atau mengembangkan produk atau layanan baru sebelum perusahaan pesaing. Terdapat 5 manfaat perusahaan menjadi penggerak pertama. Yang pertama, akses dan komitmen yang aman terhadap sumber daya langka. Yang kedua, dapatkan pengetahuan baru tentang faktor dan masalah penting keberhasilan. Yang ketiga, raih pangsa pasar dan posisi di lokasi terbaik. Yang keempat, membangun dan mengamankan hubungan jangka panjang dengan pelanggan, pemasok, distributor, dan investor. Dan yang kelima adalah mendapatkan loyalitas dan komitmen dari pelanggan. Outsourcing dan resourcing. Outsourcing melibatkan perusahaan yang memperkerjakan perusahaan lain untuk mengambil alih berbagai bagian dari operasi dan fungsional mereka. 13. Potensi manfaat outsourcing. Yang pertama yaitu penghematan biaya, yang kedua fokus pada bisnis inti, yang ketiga restrukturisasi biaya, yang keempat tingkatan kualitas, yang kelima pengetahuan, 6 kontrak, 7 keahlian operasional, 8 akses ke talenta, 9 katalis untuk perubahan, 10 tingkatan kapasitas untuk inovasi, 11 mengurangi waktu ke pasar, 12 manajemen risiko, dan yang terakhir adalah manfaat dari pajak. Selanjutnya adalah manajemen strategis di nirlaba, pemerintah, dan perusahaan kecil. Organisasi nirlaba pada dasarnya sama seperti perusahaan nirlaba, kecuali dua pembeda utama. Yang pertama, organisasi nirlaba tidak membayar pajak, dan yang kedua, organisasi nirlaba tidak memiliki pemegang saham untuk menyediakan modal. Nah, manajemen strategi di nirlaba, pemerintah, dan perusahaan kecil dibagi menjadi 4. Yang pertama, lembaga pendidikan. Di dunia pendidikan perguruan tinggi dengan cepat beralih ke kursus dan gelar online. Gelar online merupakan ancaman bagi perguruan tinggi dan universitas tradisional. Yang kedua adalah organisasi medis. Penurunan tingkat hunian, deregulasi, dan percepatan pertumbuhan organisasi pemeliharaan kesehatan. Organisasi penyedia pilihan, pusat perawatan darurat, pusat bedah rawat jalan, pusat diagnosis, klinik khusus, dan praktik kelompok adalah ancaman utama lainnya yang dihadapi rumah sakit saat ini. Banyak institusi media swasta dan negara yang didukung berada dalam kesulitan keuangan sebagai akibat dari secara tradisional mengambil pendekatan reaktif daripada proaktif dalam menangani industri mereka. Selanjutnya yaitu instansi dan departemen pemerintah. Instansi dan departemen pemerintah menemukan bahwa karyawan mereka bersemangat tentang kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses manajemen strategis dan dengan demikian memiliki efek pada misi, tujuan strategis, dan kebijakan organisasi. Selain itu, lembaga pemerintah menggunakan pendekatan manajemen strategis untuk mengembangkan dan mendukung permintaan resmi untuk pendanaan tambahan. Yang terakhir yaitu perusahaan kecil. Proses manajemen strategi sama pentingnya bagi perusahaan kecil seperti halnya bagi perusahaan besar. Sejak awal, semua organisasi memiliki strategi, bahkan jika strategi tersebut hanya berkembang dari operasi sehari-hari. Bahkan jika dilakukan secara informal oleh satu pemilik atau pengusaha, proses manajemen strategis dapat secara signifikan meningkatkan pertumbuhan dan kemakmuran perusahaan kecil. Yang terakhir yaitu study case dari Ford Motor Company. Pertanyaannya, yang pertama, kembangkanlah dan analisislah sebuah rencana strategis untuk Ford Motor Company. Yang kedua, buatlah metodologi yang berkaitan dengan penerapan strategi tersebut. Jawabannya, yang pertama, Ford Motor Company harusnya mengembangkan sebuah layanan yang bernama Smart Mobility yang menggandeng pesaingnya yaitu Toyota Motor Corporation. Dua perusahaan ini
saling bekerja sama untuk mengembangkan layanan smart mobility agar memudahkan para konsumennya untuk lebih menghemat bahan bakar dan menciptakan kendaraan berbasis hibrid. Dalam pengembangannya, dua perusahaan ini membutuhkan lebih banyak tenaga kerja agar kerjasama ini berjalan dengan lancar. Yang kedua, metodologi yang disarankan. Ford Motor Company menganalisis siapa saja pesaing yang lebih unggul. Yang kedua, setelah mengetahui 3 pesaing yang lebih unggul, Ford Motor Company memilih Toyota Corporation untuk bekerja sama dalam mengembangkan layanan smart mobility. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.